Baiklah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baiklah, selamat datang di pembelajaran biologi untuk SMA kelas 10. Materi awal biologi untuk kelas 10 adalah ruang lingkup biologi. Jadi ruang lingkup biologi ini akan jadi dasar awal kita untuk melanjutkan pembelajaran biologi mulai dari SMA ke perguruan tinggi nantinya. Kita akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Sebelum belajar tentang biologi, kita harus mengerti apa itu biologi. Biologi berasal dari dua suku kata, yaitu bios yang berarti makhluk hidup, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai makhluk hidup. Kemudian tingkat organisasi kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan adalah tingkatan yang dimulai dari bagian yang paling sederhana hingga yang paling kompleks pada makhluk hidup. Tiap tingkatan dari organisasi kehidupan memiliki peranan yang penting dalam mempelajari biologi. Jadi tingkat organisasi makhluk hidup ini terstruktur dan memiliki peranannya masing-masing. Jika salah satunya hilang, maka tingkat organisasi kehidupan tidak akan berjalan dengan baik begitu. Tingkat organisasi kehidupan dimulai dari atom ke molekul ke sel, kemudian dari sel lanjut lagi sampai ke bioma nanti. Berikut Ibu akan jelaskan. Yang pertama itu adalah sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Apakah ada yang mengetahui apa arti dari ungkapan ini? Silahkan. Ada yang ingin berargumen? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Belum tahu, Bu. Baiklah, Ibu akan jelaskan. Maksud dari sel sebagai unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup, salah satu ciri hidup terdapat yang paling kecil dan paling sederhana itu ada pada sel. Jadi semua unit terkecil penyusun makhluk hidup adalah sel gitu. Jadi sel ini akan berkumpul membentuk jaringan, yang mana pengertian jaringan di sini dapat kalian baca. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Contoh jaringan yaitu ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan penyokong, jaringan otot, dan jaringan saraf. Ini adalah contoh-contoh jaringan yang paling umum akan kalian dengarkan di pelajaran selanjutnya. Kemudian jaringan ini berkumpul lagi membentuk organ. Organ adalah sekumpulan jaringan yang memegang fungsi tertentu dalam tubuh makhluk hidup. Contoh organ ada jantung, lambung, hati, dan lain-lain. Organ-organ ini adalah contoh organ dalam tubuh manusia. Nah, kemudian organ ini berkumpul lagi membentuk suatu tugas yang disebut atau sistem organ. Sistem organ di sini gabungan organ yang melaksanakan fungsi fisiologis tertentu. Misalnya sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, dan banyak sistem lainnya dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian sistem organ akan berkumpul menjadi organisme atau individu atau spesies yang dapat diidentifikasi. Misalnya seekor rusa, manusia gitu. Kemudian populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu dari satu spesies yang hidup yang berkumpul dalam satu wilayah tertentu. Misalnya di padang rumput ada populasi rusa, ada populasi singa gitu. Jadi dalam satu populasi itu hanya ada satu jenis makhluk hidup gitu. Kemudian populasi ini akan berkumpul membentuk komunitas. Komunitas di sini sekumpulan populasi makhluk hidup dari berbagai spesies yang hidup. Jadi dalam komunitas ini tidak hanya satu jenis spesies saja lagi gitu. Kemudian komunitas yang sudah berisi spesies yang beragam ini akan berkumpul membentuk ekosistem. Ekosistem ini terdiri dari faktor biotik atau faktor yang hidup, misalnya makhluk hidup. Kemudian dan faktor abiotik atau faktor yang tidak hidup atau kita sebut benda mati gitu. Yang mereka hidup saling berdampingan dan saling membutuhkan. Kemudian ekosistem ini kumpulan dari ekosistem ini atau gabungannya adalah bioma, yaitu daratan luas dengan jenis tumbuhan dan hewan tertentu. Misalnya bioma gurun, bioma taiga, atau bioma tundra gitu.
Kemudian di atas bioma ini ada biosfer lagi, yaitu keseluruhan bioma dan organisme di bumi gitu. Jadi tingkat-tingkatan organisasi kehidupan itu yang paling tinggi adalah biosfer. Kemudian kita akan masuk ke permasalahan biologi. Apa aja sih permasalahan-permasalahan yang ada di biologi gitu. Yang pertama, permasalahannya berdasarkan tingkatan organisasi kehidupan. Pada tingkat molekul, misalnya permasalahan dalam tingkat molekul ada kelainan dalam proses pembentukan hemoglobin. Jadi hemoglobin ini masih termasuk dalam tingkatan molekul gitu. Kemudian dalam tingkatan sel, misalnya sel darah merah yang abnormal berbentuk bulan sabit atau siklemia. Kemudian dalam tingkat jaringan ada kelainan osteoporosis pada tulang, yaitu kelainan yang terjadi pada organ jaringan gitu. Kemudian pada tingkat organ ada kelainan pada organ mata, pada sistem organ gangguan pada sistem pernapasan gitu. Kemudian dalam tingkat organisme, tubuh seseorang melemah karena tubuhnya terinfeksi virus COVID. Jadi yang diserang itu udah satu individu gitu. Kemudian dalam tingkat populasi, misalnya penyebaran virus COVID yang menyebabkan populasi manusia berkurang. Jadi yang diserang udah satu populasi gitu. Kemudian pada tingkat komunitas, dampak penangkapan burung secara liar terhadap kelangsungan hidup populasi lain dalam satu rantai makanan. Kemudian pada tingkat ekosistem, yang paling parah itu penggundulan hutan atau membuka lahan pertanian mengancam habitat satwa liar. Jadi di dalam hutan kan bukan hanya ada hewan, jadi di sana juga udah ada tumbuhan. Jadi jika merusak ekosistem, yang rusak udah dalam tingkat ekosistem. Kemudian dalam tingkat bioma, misalnya menjarnya es di kutub mengancam kelangsungan hidup vegetasi dan satwa bioma tundra. Kemudian kita akan masuk ke dalam cabang-cabang ilmu biologi. Kemungkinan sebagian besarnya sudah anak-anak pelajari. Kita akan membahas satu persatu. Itu yang pertama genetika, yaitu objek yang dipelajari penurunan sifat. Sitologi yang dipelajari susunan dan fungsi sel, histologi penyusunan dan fungsi jaringan, anatomi bentuk dan susunan tubuh makhluk hidup. Kemudian fisiologi fungsi tubuh makhluk hidup, morfologi bentuk luar tubuh makhluk hidup, embriologi perkembangan organisme dari embrio sampai lahir, teratologi cacar pada perkembangan embrio, patologi ciri-ciri dan perkembangan penyakit organisme, imunologi mempelajari sistem kekebalan tubuh atau imun. Kemudian ada virologi atau ilmu yang pelajari tentang virus, mikrobiologi atau ilmu yang mempelajari makhluk hidup renik atau mikroorganisme atau makhluk hidup kecil. Kemudian ada botani yang mempelajari tumbuhan, zoologi yang mempelajari hewan, ekologi tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ada bakteriologi, mempelajari bakteri dan kehidupannya, entomologi serangga dan kehidupannya, evolusi perkembangan makhluk hidup dari bentuk sederhana ke bentuk kompleks, ornitologi mempelajari burung dan seluk-beluk kehidupannya, kemudian taksonomi mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Baiklah, sebagian besar dari ilmu-ilmu cabang biologi tersebut akan dipelajari secara satu persatu dalam biologi. Nantinya anak-anak akan pelajari semuanya satu persatu. Kemudian kita akan mempelajari tentang manfaat biologi. Tentunya suatu mata pelajaran atau studi ilmiah dipelajari memiliki manfaat. Kita akan kaji satu persatu manfaatnya berdasarkan bidang yang dipelajari tadi. Dalam bidang kedokteran, yang pertama yaitu sitologi dan histologi. Manusia bisa mengembangkan IVV atau bayi tabung dengan teknik transpalasi organ. Jadi dengan model ilmu biologi, orang yang tidak bisa mempunyai anak pun bisa membuat anak melalui program bayi tabung. Kemudian dengan mikrobiologi kita bisa mempelajari penyakit-penyakit disebabkan oleh infeksi mikroorganisme. Kemudian dengan virologi kita bisa mempelajari proses pembuatan vaksin seperti yang sedang marak terjadi di
dunia bahkan Indonesia belakangan ini pembuatan vaksin untuk mencegah virus COVID-19 seperti yang sudah kita ketahui. Kemudian di bidang pertanian dengan botani, histologi, genetika, bioteknologi, kita bisa mengembangkan teknologi kultur jaringan, tanaman transfer gen, dan biopestisida. Misalnya dalam perkawinan silang dalam tumbuhan, misalnya gimana biar tanamannya, buah-buahannya lebih bagus gitu, bisa dipelajari melalui biologi. Kemudian bioteknologi membuat makanan menggunakan ilmu-ilmu biologi, kemudian membuat biopestisida atau kita ketahui sebagai obat-obat untuk mengusir hama-hama dalam tumbuhan. Kemudian dalam bidang peternakan, dengan zoologi, anatomi hewan, fisiologi, dan genetika, kita bisa menghasilkan ternak unggul melalui persilangan atau hibrida atau inseminasi buatan tangan manusia. Dengan seperti yang kita bisa lihat di gambar, ada proses kawin suntik pada sapi dengan menggunakan teknologi biologi. Jadi tidak hanya mengandalkan perkawinan antara organisme saja, tapi sudah bisa melalui ilmu biologi gitu. Kemudian yang selanjutnya dalam bidang pertambangan, dengan ekologi dan mikrobiologi kita bisa memurnikan logam dengan bakteri atau bakteri yang digunakan di sini Triobacillus pharyngians. Nanti semakin tinggi ke perkuliahan, anak-anak akan mempelajari jenis-jenis bakteri seperti ini. Kemudian dalam bidang industri dengan zoologi, botani, taksonomi, mikrobiologi, biokimia, dan bioteknologi, kita dapat memanfaatkan zat-zat tertentu yang dihasilkan oleh makhluk hidup dan dapat dimanfaatkan untuk industri. Contohnya, bakteri yang menghasilkan enzim, bulu domba dan kapas dapat digunakan untuk membuat benang. Bakteri yang menghasilkan enzim ini nanti akan dipelajari lebih lanjut lagi di tingkat perguruan tinggi. Baiklah, selanjutnya dalam materi ini kita akan mempelajari tentang metode ilmiah. Metode ilmiah adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam menjelaskan fenomena alam yang terjadi. Langkah-langkah metode ilmiah ini yang pertama harus diawali dengan merumuskan masalah. Jadi sebelum memulai metode ilmiah, kita harus merumuskan dulu apa yang akan kita bahas. Kemudian melakukan observasi atau mengumpulkan data, kemudian membuat hipotesis atau kesimpulan sementara yang dibuat oleh seorang peneliti atau ilmuwan. Kemudian melakukan percobaan atau eksperimen, kemudian menarik kesimpulan. Saya akan jelaskan lagi, dalam metode ilmiah ini, dalam perumusan masalah perlu diperhatikan hubungan antara variabel-variabel penelitian. Jadi dalam penelitian itu ada variabel-variabel yang harus diperhatikan, yang ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Jadi anak-anak harus benar-benar memahami ketiga variabel ini, karena sering sekali ketiga variabel ini tertukar gitu. Jadi mana yang variabel bebas, mana yang variabel terikat, mana yang variabel kontrol, sering sekali di soal muncul, tapi nanti ditanya variabel bebasnya mana, variabel terikatnya mana, variabel kontrolnya mana, dia sering terbalik-balik gitu. Jadi saya ada nanti contoh akan kita bahas tentang itu. Perumusan masalah biasanya ditandai dengan kalimat pertanyaan, sepertinya contoh, apakah ada pengaruh intensitas pemberian pupuk terhadap pertumbuhan jagung? Atau apakah intensitas pemberian pupuk mempengaruhi pertumbuhan jagung? Nah, kalau dikasih dua kasus seperti ini, mungkin sebagian besar belum mengetahui mana yang variabel bebas, mana yang variabel kontrol atau variabel terikat. Jadi biasanya variabel terikat itu adalah variabel hasil perlakuan variabel terikat gitu. Kemudian biasanya dibuat sama gitu. Variabel bebas di sini adalah intensitas pemberian pupuk terhadap pertumbuhan jagung. Jadi ini
intensitas pemberian pupuk terhadap pertumbuhan jagung ini merupakan variabel bebas. Variabel terikat ini merupakan variabel terikatnya di sini adalah pertumbuhan jagung. Jadi variabel terikat ini pertumbuhan jagung adalah hasil dari variabel bebas, yaitu variabel bebasnya tadi kan intensitas pemberian pupuk terhadap pertumbuhan jagung. Jadi variabel bebasnya intensitas pemberian pupuk, variabel terikatnya pertumbuhan jagung gitu. Nanti ada contoh nih seperti ini. Jadi perhatikan catatan hasil eksperimen berikut. Ada objek kecambah 1, kecambah 2, kecambah 3. Cahaya di sini ada gelap, remang, dan terang. Kemudian pemberian pupuk tidak ada, kadar air 50 mili, hari pertumbuhan 3 hari. Dari data di atas, tentukanlah variabel bebas, terikat, dan kontrol. Kemudian judul penelitian, rumusan masalah, hipotesis, dan kesimpulan. Jadi biasanya dikasih kasus seperti ini, tentukan rumusan masalah yang cocok untuk soal seperti ini. Biasanya seperti itu diberikan pada soal. Jadi kita akan bahas. Di sini variabel bebasnya adalah cahaya. Biasanya variabel bebas itu dibuat berbeda. Misalnya di sini ada untuk variabel pertamanya dibuat gelap, kemudian ada yang remang-remang, ada yang terang. Kemudian variabel terikatnya itu pertumbuhan kecambah. Pertumbuhan kecambah yang ini ada yang 5 hari, ada yang 9 hari, yang 3 hari. Kemudian variabel kontrolnya ada air. Jadi nanti air ini sesuai dengan namanya variabel kontrol, jumlah air ini bisa kita atur nanti. Kemudian maka dengan variabel dengan variabel bebas, terikat, dan kontrol seperti ini, kira-kira apa sih judul penelitian yang bisa kita berikan gitu. Jadi karena di sini tadi variabel bebasnya cahaya, maka kita bisa buat judul penelitiannya adalah pengaruh cahaya terhadap perkecambahan gitu. Kemudian rumusan masalahnya, adakah pengaruh cahaya terhadap perkecambahan gitu. Kemudian hipotesisnya. Tadi kan hipotesis itu argumen awal atau kesimpulan awal yang bisa kita berikan. Sifat hipotesis ini masih bisa berubah. Kalau misalnya kita dari awal kita bilang sepertinya cahaya tidak ada pengaruhnya. Nah, kita tidak bisa bilang kalau pernyataan itu salah. Kemudian kita akan buktikan melalui eksperimen yang akan kita lakukan. Jadi makanya di sini ada hipotesis awal. Misalnya hipotesis awalnya tidak ada pengaruh cahaya terhadap perkecambahan. Kemudian setelah dilakukan penelitian, ternyata ada pengaruh cahaya terhadap perkecambahan gitu. Jadi setelah penelitian, hipotesis itu bisa berubah, bisa salah. Oh, tunggu. Dalam hipotesis itu tidak boleh ada kata salah. Oke? Jadi hipotesis tidak pernah salah, tapi bisa saja hipotesis ditolak, ataupun hipotesis tidak benar gitu. Kemudian, jadi apa sih kesimpulan dari penelitian dari eksperimen kali ini? Jadi kesimpulannya, cahaya mempengaruhi perkecambahan gitu. Pertumbuhan di tempat gelap bisa berlangsung lebih cepat. Kenapa pertumbuhan di tempat gelap bisa berlangsung lebih cepat disimpulkan? Apakah ada yang bisa menjawab? Baiklah, benar sekali, karena di tempat gelap pertumbuhannya 9 cm. Baik. Kemudian berikutnya dalam ruang lingkup biologi kita akan mempelajari tentang keselamatan kerja di laboratorium. Apa aja sih sebenarnya peraturan-peraturan yang perlu dipengaruhi ketika memasuki laboratorium? Ketika masuk laboratorium, kita tidak bisa asal masuk aja gitu belajar di laboratorium. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dan peraturan-peraturan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, memakai baju khusus praktikum atau baju lab saat berada di laboratorium. Kemungkinan anak sudah pernah lihat, kalau masuk ke laboratorium itu menggunakan kemeja putih yang menjadi ciri khas biologi. Jadi nanti kalau kuliah di biologi, kalau praktikum pakai jas lab gitu. Kemudian yang kedua, tidak makan, minum, dan merokok dalam laboratorium untuk menghindari masuknya zat-zat atau
racun-racun berbahaya ke dalam tubuh melalui makanan yang dibawa oleh adik-adik atau anak-anak sekalian. Kemudian, kenakan penutup hidup dan mulut, kacamata, dan sarung tangan saat mengambil zat-zat kimia yang mudah menguap dan berbahaya agar tidak membahayakan tubuh anak-anak sekalian. Kemudian, bagi wanita dan pria yang memiliki rambut panjang harus diikat. Rambut panjang yang tidak terikat dapat menyebabkan kecelakaan karena dapat tersangkut pada alat yang berputar atau terkena spesimen-spesimen yang akan diamati. Kemudian yang kelima, gunakan alat bantu seperti pipa kaca, pipet tetes, sendok plastik, atau pinset untuk mengambil zat-zat atau bahan kimia. Tapi perlu diperhatikan saat menggunakan alat-alat seperti ini, alat bantu seperti pipa kaca, pipet tetes, sendok, atau biasanya di laboratorium itu dia terbuat dari kaca, jadi harus ekstra hati-hati gitu. Jangan sampai merusak alat-alat di laboratorium. Kemudian, ini ada simbol-simbol atau zat berbahaya yang ada di laboratorium. Jadi nanti kalau melihat simbol seperti ini di laboratorium, bisa dibaca di sini. Misalnya ini ada yang berbentuk seperti gambar seperti ini, berarti dia zat yang mudah terbakar, contohnya alkohol, bensin. Kalau ada gambar seperti ini, cara penanganannya adalah jauhkan dari api dan sesuatu yang bersifat panas gitu. Kemudian yang kedua, kalau ada tanda seperti ini berarti dia adalah zat yang mudah meledak, gunakan zat tersebut sesuai prosedur yang benar. Jadi harus benar-benar ekstra hati-hati menggunakannya. Kemudian ada zat korosif, gambarnya seperti ini. Untuk ini cegah kontak langsung. Biasanya menggunakan sarung tangan, jangan langsung pegang dengan tangan kosong atau tangan telanjang gitu. Kemudian yang seperti ini ada gambar tengkorak seperti ini adalah zat beracun atau racun, jangan sekali-sekali meminum atau memakannya. Kemudian lambang seperti ini artinya zat stimulatif dan penyebab iritasi. Untuk mencegahnya jauhkan dari alat indera atau misalnya dari hidung, jangan menghirupnya. Kemudian ada yang seperti ini, maksudnya dia adalah senyawa radioaktif. Untuk itu perhatikan aturan keselamatan jika menggunakan. Jadi, nanti jika anak-anak masuk ke laboratorium, jika melihat tanda-tanda seperti ini, sudah harus mengerti apa yang harus dilakukan. Misalnya jika menemukan hal seperti ini, tanda-tanda seperti ini, laboratorium sudah tidak kaget lagi atau sembrono memegang alat-alat atau zat-zat dalam laboratorium. Baiklah, kira-kira sekian materi tentang ruang lingkup biologi pada hari ini. Apakah dari anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan? Siap, tidak ada, Bu. Baiklah. Setelah pertemuan ini, Ibu harap materinya tidak dilupakan, tetapi diamalkan karena ini menjadi dasar bagian anak untuk masuk ke materi biologi selanjutnya. Jadi ini menjadi base anak-anak sehingga ketika masuki ruang lingkup biologi, hal-hal yang paling kecil sekalipun tidak terkejut lagi gitu. Baiklah, jika memang tidak ada pertanyaan, nanti akan Ibu berikan penugasan untuk mempertajam pengetahuan anak-anak sekalian. Untuk pertemuan berikutnya, jangan lupa membaca materi kita yang akan kita pelajari. Sekian pertemuan kita pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama. Selamat akhiran, Bu.